Pidato penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 oleh Rektor Universitas Komputer Indonesia kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT, kami silahkan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sains dan Teknologi Haja Lasmaya Oli beserta jajaran, para anggota Senat Universitas, para pimpinan universitas, fakultas, direktorat, program studi, divisi, biro, dan bagian, Head of Regional PT BNI, Bapak F. Rizal beserta jajaran, saudara pimpinan instansi pemerintah dan swasta, para dosen, para karyawan, serta undangan yang saya muliakan, para mahasiswa-mahasiswi baru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 sekaligus melaksanakan Dies Natalis Unikom yang ke-20. Kita bersyukur menyambut keluarga baru di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia hingga saat ini. Para mahasiswa baru yang saya cintai, perjalanan saudara yang tidak singkat pada kondisi saat ini hingga diterima di Unikom menyampaikan satu pesan yang sangat penting, bahwa saudara merupakan generasi yang pantang menyerah. Oleh karenanya, saya mengucapkan selamat menjadi bagian dari keluarga besar Unikom yang memiliki budaya PIKI atau Professionalism, Integrity, Quality, IT, and Excellence. Selamat atas keberhasilan saudara diterima di Unikom, Smart Community Campus of the Champions. Saya berharap bahwa saudara dapat melaksanakan studi sebaik-baiknya dan mengukir prestasi seperti yang telah dilakukan oleh kakak-kakak angkatan saudara sebelumnya, di mana mereka membangun prestasi baik di kancah nasional hingga internasional. Di tahun akademik 2020-2021 ini,
Kami telah menerima 3.071 mahasiswa baru yang tersebar pada 7 program, 7 fakultas, dan 28 program studi yang ada di lingkungan Unikom, dan semua mahasiswa baru ini berasal dari berbagai wilayah di tanah air dan juga dari mancanegara. Di tahun akademik 2020-2021 ini, mahasiswa baru termuda Unikom berusia 16 tahun, 10 bulan, 20 hari dari program studi akuntansi bernama Az-Zahra Rahmadini Sanipan. Mahasiswa baru tertua untuk jenjang sarjana berusia 28 tahun, 5 bulan, 12 hari dari program studi Sistem Informasi. Mahasiswa baru tertua ini masih sangat jauh lebih muda dibandingkan mahasiswa baru tertua pada PMB 3 tahun yang sebelumnya yang usianya lebih dari 45 tahun. Baik mahasiswa baru yang termuda maupun yang tertua tentu sama-sama memiliki tekad untuk berprestasi. Kalau mahasiswa baru termuda ingin menunjukkan bahwa dia ingin mencapai prestasi di usia muda, maka mahasiswa baru tertua menyatakan bahwa usia bukanlah penghalang untuk mencapai cita-cita. Jadi kedua-duanya memperlihatkan kepada kita adanya motivasi yang sangat kuat untuk meraih prestasi di kemudian hari. Para mahasiswa baru yang saya cintai, menjadi mahasiswa adalah tingkatan tertinggi dalam tahapan sebagai siswa. Karenanya, jadilah mahasiswa yang aktif dan menginspirasi. Perluaslah pengalaman saudara selama menempuh studi. Gunakan etika serta sikap yang baik. Jadikan rasa bangga yang ada di dada saudara sekalian sebagai motivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Memang tidak bisa dipungkiri, naik turunnya sebuah perjalanan pasti ada. Namun yang penting adalah bangkit usai terjatuh dan tetap semangat seperti layaknya hari pertama saudara menginjakkan kaki di kampus ini. Berbesar hatilah, jangan merasa sendiri dan jangan ragu bertanya kepada dosen, karyawan, kakak-kakak mahasiswa yang lebih senior dari saudara-saudari sekalian. Milikilah kecerdasan spiritual dan emosional untuk menunjang intelektualitas saudara. Karena sejatinya manusia paling jenius di muka bumi, yaitu Albert Einstein, juga menyatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Bagi para dosen, karyawan, mahasiswa dan seluruh warga Unikom, mari kita menjaga amanah ini dengan baik. Kita semua memiliki peran
atas transformasi para mahasiswa baru menjadi insan yang semakin baik, memiliki intelektualitas tinggi, memiliki integritas diri yang baik, memiliki akhlak yang baik, serta karakter yang baik. Mari bersama-sama kita membimbing mereka dengan peran yang kita miliki masing-masing. Saudara-saudari mahasiswa baru yang saya cintai. Menjadi mahasiswa Unikom, maka saudara akan belajar dengan kurikulum yang berbasis ICT dan kewirausahaan. Sehingga pada saat saudara lulus, di samping saudara piawai menggunakan ilmu sesuai program studi saudara masing-masing, saudara juga menjadi para ahli yang piawai menggunakan ICT dan dapat menjadi entrepreneur baru. Hadirin yang saya muliakan, program Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, harus kita jawab dengan cara berpikir tingkat tinggi, yang kita sebut sebagai HOTS, Higher Order Thinking Skills. Berpikir ala HOTS bukanlah berpikir biasa-biasa saja, tapi berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis. Unikom akan terus melatih mahasiswanya untuk mengasah kemampuan HOTS ini dengan proses pembelajaran di kelas yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas pengenalan dunia nyata, tidak hanya sebatas lingkungan sekitar, tetapi lingkungan yang universal, yang bisa dijelajahi menggunakan fasilitas laman daring seperti LMS atau Learning Management System yang ada di Unikom. Selain itu, membuka wawasan global mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dunia dengan memanfaatkan teknologi ICT dalam setiap aktivitas belajar mengajar sangat penting dalam menghadapi era VUCA. Para mahasiswa baru yang berbahagia, memasuki Unikom berarti saudara memasuki perguruan tinggi berbasis ICT dan entrepreneurship. Saudara telah diterima di perguruan tinggi Unikom, maka saudara harus memiliki strategi belajar yang baik agar sukses dalam studi. Apa saja strategi belajar yang harus saudara lakukan agar sukses dalam studi ini? Pertama, saudara harus selalu mendahulukan yang urgent dan penting. Jadi, setelah urgent dan penting itu saudara lakukan, maka saudara boleh melakukan hal lainnya. Kedua, saudara harus proaktif saat kuliah. Jangan pasif. Mahasiswa-mahasiswa yang proaktif terbukti memiliki nilai
yang baik pada saat ujian akhir. Ketiga, saudara harus rajin, ulet, dan tekun. Tidak ada orang sukses apabila dia malas. Tidak ada orang sukses apabila dia tidak tekun. Tidak ada orang sukses jika dia tidak ulet. Jadi, untuk menjadi orang sukses, saudara harus jadi pribadi-pribadi yang rajin, tekun, dan ulet. Keempat, saudara harus piawai memanage waktu saudara. Bangun pagi, jam 3:30 pagi, mandi, sholat, setelah itu langsung sarapan, dan mulailah aktivitas saudara di pagi hari. Paling tidak, jam 6 pagi saudara sudah mulai belajar, sudah mulai menyelesaikan tugas-tugas kampus, sudah mulai menyelesaikan semua hal yang menjadi tanggung jawab saudara sebagai seorang mahasiswa. Harus diingat, tingkat produktivitas tertinggi kita itu berada di pagi hari. Dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 1 siang, itu merupakan tingkat produktivitas tertinggi oleh setiap orang untuk menghasilkan nilai tambah bagi dirinya. Kelima, saudara harus berjiwa kreatif dan inovatif. Ciri-ciri orang sukses adalah orang-orang yang kreatif. Dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Juga orang-orang yang inovatif. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada di lingkungannya. Keenam, saudara harus selalu berpikir positif. Menjadi mahasiswa Unikom haruslah menjadi bagian dari orang-orang yang selalu berpikir positif. Jangan negative thinking. Dengan berpikir positif, maka aura positif itu akan mengalir dalam diri saudara, dan saudara bisa menciptakan sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah bagi penyelesaian studi saudara. Ketujuh, mampu bekerja sama dalam teamwork. Kalau sudah menjadi mahasiswa, maka saudara akan mendapat tugas-tugas dari para dosen. Nah, tugas-tugas tersebut sering menuntut untuk membentuk satu kelompok belajar, dan kelompok belajar ini tentu harus menjadi satu tim yang kokoh, satu tim yang kuat, sehingga bisa menghasilkan solusi terhadap penugasan yang diberikan dosen dengan baik. Kedelapan, saudara harus fokus dan memiliki target untuk menyelesaikan studi. Fokus, artinya tujuan saudara kuliah di Unikom adalah memperoleh ilmu sesuai prodi yang saudara pilih, maka saudara jangan berpikiran lain selain fokus pada tujuan tersebut, dan saudara harus targetkan harus selesai tepat waktu. Kalau S1 berarti maksimum 4 tahun sudah selesai. S2 maksimum 2 tahun selesai. D3 3 tahun selesai. Jadi jangan berlama-lama kuliah
di Unikom. Harus cepat selesai, tentu dengan indeks prestasi kumulatif yang tinggi. Kesembilan, saudara-saudari harus pantang menyerah dan belajar dari kegagalan. Jadi kalau ujian UTS nilainya saudara dapat 40, nah berarti saudara harus bangkit. Sehingga waktu ujian akhir semester, saudara harus dapat 90. Sehingga kalau dirata, saudara menjadi lulus. Atau kalau saudara nilai akhirnya dapat E, berarti tidak lulus. Maka saudara jangan putus asa. Saudara harus introspeksi diri, lihat, oh saya belajarnya kurang. Oh saya usahanya kurang. Oh saya lebih banyak main. Belum fokus pada studi. Nah, di semester berikut harus lebih baik. Sehingga saudara selalu belajar dari kegagalan yang saudara hadapi. Terakhir, patuhilah peraturan yang berlaku di Unikom, karena semua aturan yang dibuat di lingkup Unikom itu sudah dibicarakan melalui rapat pimpinan Unikom, dibahas oleh para pakar pendidikan tinggi yang ada di Unikom, yang nanti saudara akan kami perkenalkan beliau-beliau, mulai dari para wakil rektor hingga para ketua program studi. Itu akan kita perkenalkan kepada saudara dan merupakan pakar-pakar pendidikan tinggi terbaik di Indonesia pada saat ini. Para mahasiswa baru yang saya cintai, untuk semester Gasal 2020-2021, kita akan melaksanakan kuliah secara daring atau kuliah online sesuai ketentuan pemerintah akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi. Kuliah daring Unikom akan menggunakan Learning Management System atau LMS, dan itu digunakan untuk kuis tugas UTS UAS. Untuk proses studio dan praktikum, maka akan dilaksanakan melalui YouTube. Proses bimbingan, tugas akhir, skripsi maupun tesis, itu menggunakan teknologi synchronous learning seperti Google Meet maupun Zoom. Unikom hingga saat ini telah menyiapkan bandwidth berkapasitas 2 GB per second dan menambah kapasitas penyimpan untuk meningkatkan performance server kita. 3 server baru telah memperkuat sistem IT Unikom di 2020 yang difungsikan untuk infrastruktur sistem yang terintegrasi, infrastruktur LMS, serta untuk membackup data-data yang ada di semua infrastruktur yang kita miliki. Hadirin dan mahasiswa baru yang saya muliakan. Pada tanggal 8 Agustus 2020 yang lalu, Unikom merayakan 20 tahun berdirinya kampus ini. Dalam 20 tahun berdirinya Unikom, berbagai prestasi yang mengharumkan nama kampus ini, nama Jawa Barat,
dan nama Indonesia telah ditunjukkan oleh segenap sivitas akademika Unikom. Pada tahun 2020 saat ini, peringkat perguruan tinggi dunia yang kita kenal sebagai 4ICU telah menempatkan Unikom pada top 50 perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2020 ini. Dari 4.700 perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Kemendikbud juga selama 2 tahun berturut-turut, yakni tahun 2019 dan 2020, telah menempatkan Unikom dalam 100 perguruan tinggi terbaik Indonesia yang ada dari sekitar 4.700 perguruan tinggi di tanah air. Para mahasiswa Unikom, sebagaimana kita ketahui, telah mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional, khususnya di bidang ICT, bidang robotika, bidang roket, bidang desain, dan berbagai bidang lainnya. Di bidang publikasi dan penulisan karya ilmiah, setiap tahun Unikom melaksanakan INSITES atau International Conference of Informatics, Engineering, Science and Technology, bekerjasama dengan Institute of Physics atau IOP, yakni publisher internasional bergengsi terindeks Scopus yang berbasis di Bristol, Inggris. INSITES keempat akan kita laksanakan di bulan Maret atau April tahun 2021 mendatang. Selain itu, Unikom juga setiap tahun melaksanakan ICOBES atau International Conference of Business, Economics, Social Science and Humanities, yang juga outputnya adalah jurnal internasional terindeks Scopus. Hingga saat ini Unikom telah memiliki 27 jurnal nasional bereputasi dengan 20 jurnal yang terakreditasi SINTA dan 7 jurnal nasional lainnya. Karya animasi Unikom berjudul Super Nelly memperoleh apresiasi dari kementerian dan masuk dalam kategori rating berkualitas versi pilihan Permisa, Komisi Penyiaran Indonesia, dan dapat saudara saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu pagi di Net TV. Produk-produk dari Unikom Kreasi Media juga dapat saudara lihat pada channel YouTube. Para mahasiswa baru, nah coba sekarang saudara semua siap-siap ya. Mahasiswa baru, sekarang saudara siapkan handphone saudara. Saudara buka HP saudara. Ini mahasiswa era milenial, jadi sudah canggih-canggih. Sekarang buka HP. Nah, buka HP atau smartphone ya. Saudara sekarang buka YouTube. Lalu saudara ketik Edutainment Official. Ketik Edutainment Official.
Sudah? Nah, kalau sudah, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Jadi saudara-saudari sekalian, para mahasiswa baru, semua prestasi-prestasi yang diraih oleh kakak-kakak angkatan kalian itu merupakan contoh yang harus kalian ikuti. Sebagai mahasiswa kampus terbaik di Indonesia, tentu saudara harus menjadi para mahasiswa yang canggih-canggih sesuai dengan konsep kampus kita berbasis pada ICT. Para dosen dan karyawan Unikom telah menunjukkan kinerja yang excellence berdasarkan budaya organisasi Unikom, yakni PIKI tadi. Selamat atas kinerja unggul saudara, dan akhirnya berbagai prestasi tersebut hendaknya memotivasi saudara dalam berkarya di kampus Unikom. Pada seluruh mahasiswa baru, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di kampus Unikom, selamat belajar, selamat berprestasi, dan jadilah saudara-saudari sekalian individu terbaik, harapan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan pimpinan dan sivitas akademika Universitas